Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya selaku moderator dari kelompok kedua, sekaligus pemateri pertama dari kelompok kedua. Adapun rekan-rekan yang akan menemani presentasi pada sore kali ini yaitu saya sendiri, Rizky Aulasari, Rizky Amalia, Nusaiba, Laudia Mesya Putri Hijayadi, Indri Anggraini, Ahmad Fatih, Nurul Azifa, dan Fani Sasmita. Adapun materi pertama yaitu materi kami yang akan bawakan adalah pengendalian dan kepemimpinan. Baik, saya akan mendefinisikan apa isi itu pengendalian. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas, rencana, atau kinerja organisasi ini sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan pengendalian ini dilakukan dengan cara untuk mengukur hasil serta membandingkan hasil dengan standar dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Adapun unsur-unsur utama dalam pengendalian yaitu standar atau target, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga perbandingan hasil dengan standar, dan yang keempat tindakan perbaikan dan koreksi. Adapun tujuan dari pengendalian itu sendiri juga adalah pengendalian ini berfungsi untuk memastikan bahwa segala kegiatan berada pada jalur yang benar dan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian dari saya pemateri pertama. Adapun pemateri selanjutnya dari kelompok saya yaitu pemateri kedua, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu pengendalian dalam kepemimpinan. Jadi, pengendalian dalam kepemimpinan tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap pekerjaan, tetapi juga melibatkan proses memastikan bahwa setiap aktivitas tim benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian strategi jangka panjang organisasi. Artinya, pemimpin harus memiliki kemampuan analitis untuk membaca kondisi tim, mengenai potensi risiko, serta memahami dinamika perilaku bawahan. Selain itu, pengendalian yang baik menuntut pemimpin untuk memahami perbedaan individu, karena tidak semua anggota tim merespon kontrol dengan cara yang sama. Ada yang berkembang dengan arahan detail, ada pula yang justru lebih produktif ketika diberi kebebasan. Nah, disinilah pentingnya fleksibilitas kontrol, yaitu kemampuan pemimpin menyesuaikan gaya pengendalian dengan karakter tugas atau karakter orang. Jadi, pengendalian juga mencangkup penguatan budaya organisasi seperti kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan kerjasama. Ketika standar budaya ini dijaga melalui pengendalian yang konsisten, kualitas kinerja tim menjadi lebih stabil dan prediktif. Dalam proses evaluasi, pengendalian bukan hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menilai proses, yaitu bagaimana tugas dikerjakan, apakah ada hambatan sistem, apakah sumber daya memadai, dan apakah diperlukan pelatihan khusus. Nah, pemimpin yang efektif akan menggunakan evaluasi sebagai alat untuk pengembangan kapasitas, bukan sekedar menghukum atau mengoreksi kesalahan. Pengendalian yang sehat juga melibatkan komunikasi dua arah. Pemimpin tidak hanya memberi instruksi dan menunggu hasil, tetapi membuka ruang dialog, yaitu mendengar pendapat tim, menerima masukan, dan mengajak anggota terlibat dalam keputusan perbaikan. Nah, dengan cara ini, kontrol tidak terasa memaksa tetapi menjadi proses kolaboratif. Pada situasi kritis, seperti ketika target tidak tercapai, pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan tujuan dan kemanusiaan dalam pendekatan. Tekanan yang berlebihan membuat tim merasa terancam, tetapi empati berlebihan tanpa kontrol membuat pencapaian target melemah. Pemimpin hebat menjaga kedua sisi ini tetap berjalan berdampingan. Akhirnya, pengendalian dalam kepemimpinan menjadi indikator apakah seorang pemimpin benar-benar mampu memimpin, bukan hanya memerintah. Nah, dengan pengendalian yang tepat, tim tidak hanya mencapai target, tetapi juga berkembang secara kompetensi, sikap, dan kemandirian. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pengendalian. Adapun tujuan pengendalian bukan sekedar mengawasi, melainkan menjamin bahwa organisasi bergerak menuju tujuan strategisnya dengan cara yang efisien, akuntabel, dan juga berkelanjutan. Adapun tujuan pengendalian yang pertama yaitu memastikan tujuan agar tercapai sesuai dengan perencanaan.
Nah, pengendalian ini memastikan aktivitas sehari-hari selaras dengan rencana strategis dan juga target yang sudah ditetapkan. Dengan standar dan indikator yang jelas, pemimpin dapat memantau progres dan menilai apakah langkah yang diambil ini sudah tepat atau perlu untuk disesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu mendeteksi penyimpangan sebelum menjadi masalah yang besar. Pengendalian yang efektif bersifat proaktif, jadi mendeteksi penyimpangan kecil sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi krisis. Nah, deteksi dini ini mengurangi biaya koreksi dan menjaga reputasi organisasi. Selanjutnya yaitu menilai kinerja individu dan tim secara objektif. Nah, pengendalian menyediakan alat ukur yang objektif untuk menilai kontribusi pegawai dan tim. Nah, penilaian yang objektif memudahkan pengambilan keputusan terkait reward, pengembangan, ataupun rotasi tugas, sekaligus untuk mengurangi subjektivitas dan konflik. Selanjutnya yaitu mengambil tindakan korektif bila hasilnya itu tidak sesuai. Ketika hasil menyimpang dari standar, pengendalian memicu langkah korektif, analisis akar penyebab, penyesuaian proses, pelatihan atau perubahan sumber daya. Selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, dengan mengukur hasil dan proses, pengendalian mengidentifikasi pemborosan waktu, biaya dan tenaga, serta area yang bisa ditingkatkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk pengendalian. Dalam kepemimpinan, pengendalian dilakukan dalam 3 tahap utama. Ketiganya bekerja secara berurutan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai tujuan. Yang pertama itu pengendalian preventif atau pencegahan. Dilakukan sebelum pekerjaan dimulai untuk mencegah kesalahan. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, memastikan anggota tim paham tugas. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan sejak awal. Kemudian yang ketiga, menyiapkan pedoman kerja yang jelas. Kemudian contohnya juga ada 3. Yang pertama itu pengarahan awal sebelum proyek. Kedua, pelatihan karyawan baru. Kemudian yang terakhir, membuat atau menjelaskan SOP sebelum mulai kerja. Jadi intinya preventif adalah langkah awal yang memastikan tim siap bekerja. Lanjut, pengendalian yang kedua itu pengendalian detektif atau pendeteksian. Dilakukan selama pekerjaan berlangsung untuk mendeteksi penyimpangan atau masalah sedini mungkin. Kemudian tujuannya itu mengetahui apakah pekerjaan masih sesuai rencana. Kemudian yang kedua, menemukan masalah sebelum menjadi besar. Kemudian yang ketiga, memastikan semua aktivitas berjalan di jalur yang benar. Adapun contohnya itu di laporan mingguan, kemudian observasi langsung ke lapangan, kemudian rapat evaluasi tengah proyek. Jadi intinya, detektif membantu pemimpin memantau apa yang terjadi saat kerja berlangsung. Lanjut, yang ketiga itu pengendalian korektif atau perbaikan. Jadi ini dilakukan setelah pekerjaan selesai untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah masalah yang sama terulang. Tujuannya itu memperbaiki penyimpangan atau kesalahan, mengevaluasi hasil akhir, dan meningkatkan kualitas di proyek berikutnya. Adapun contohnya itu dievaluasi hasil kerja, audit kinerja karyawan, kemudian yang terakhir memperbaiki prosedur atau SOP yang kurang efektif. Jadi intinya korektif fokus pada perbaikan setelah masalah ditemukan. Jadi ketiga pengendalian ini harus berjalan berkesinambungan. Preventif mencegah masalah, kemudian detektif mendeteksi jika ada penyimpangan, dan korektif memperbaiki sekaligus meningkatkan proses agar lebih baik ke depannya. Akan melanjutkan materi yaitu langkah-langkah pengendalian. Nah, pengendalian adalah proses memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Agar pengendalian berjalan efektif, terdapat beberapa langkah utama. Yang pertama itu menetapkan standar atau target. Ini adalah langkah awal organisasi harus menentukan apa yang ingin dicapai. Contohnya, target produksi 1000 unit per bulan, tingkat kepuasan pelanggan minimal 90%. Yang kedua itu mengukur kinerja. Pada tahap ini data nyata di lapangan dikumpulkan untuk mengetahui hasil kerja. Adapun cara mengukur kinerjanya, yang pertama itu laporan produksi, observasi langsung, data penjualan. Kemudian yang ketiga itu membandingkan kinerja dengan standar. Setelah data diperoleh, langkah berikutnya adalah membandingkan hasil nyata dengan target atau standar. Yang keempat itu mengambil tindakan koreksi.
Jika ada perbedaan antara target dan hasil nyata, organisasi harus memperbaiki penyebab masalah. Adapun bentuk tindakan koreksi, melatih ulang karyawan, memperbaiki mesin atau proses kerja, menambah sumber daya, memperbaiki standar jika standar terlalu tinggi atau tidak realistis. Nah, yang terakhir itu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pengendalian tidak berhenti setelah koreksi dilakukan. Organisasi harus memantau dan meningkatkan proses agar lebih efisien. Contoh kegiatannya itu review bulanan, analisis penyebab masalah, perbaikan standar baru. Sedikit materi mengenai langkah-langkah pengendalian atau pendalaman. Nah, dalam penerapannya, langkah-langkah tersebut membutuhkan data keterbukaan dan pemimpin reflektif. Nah, pemimpin harus memastikan standar yang dibuat bersifat realistis dan dapat diukur. Nah, selain itu, pengendalian harus berbasis data dan komunikasi dua arah agar setiap anggota merasa dilibatkan, bukan diawasi secara menekan. Nah, kritisnya, kelemahan pengendalian seringkali bukan pada sistemnya tetapi pada cara pemimpin hanya berfokus mencari kesalahan. Pengendalian berubah menjadi kontrol yang menakutkan. Nah, namun bila pemimpin menjadikan sebagai sarana pembelajaran, pengendalian menjadi alat pertumbuhan organisasi. Pemimpin berperan penting dalam memastikan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan. Melalui pengendalian yang baik, pemimpin dapat memantau, menilai, dan memperbaiki kegiatan organisasi secara berkelanjutan. Pemimpin bukan hanya pengawas, tetapi juga pembimbing dan motivator agar tim tetap disiplin, produktif, dan terarah. Nah, adapun bagian-bagian yang ada di dalamnya, yang pertama yaitu ada menetapkan standar dan target, di mana pemimpin menentukan ukuran keberhasilan seperti target, penjualan, atau kualitas produk sebagai dasar evaluasi hasil kerja. Nah, yang kedua yaitu ada melakukan pemantauan atau monitoring. Pemimpin juga memantau kegiatan tim melalui laporan dan komunikasi terbuka untuk memastikan pekerjaan dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu ada melakukan evaluasi dan analisis, di mana pemimpin membandingkan hasil aktual dengan target lalu mencari penyebab bila ada perbedaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mengambil tindakan korektif. Nah, di mana jika ada penyimpangan, pemimpin memperbaikinya dengan cara seperti pelatihan, perubahan strategi, atau pembimbingan. Nah, selanjutnya itu ada menanamkan disiplin dan tanggung jawab, di mana pemimpin menjadi teladan dalam kedisiplinan dan tanggung jawab agar anggota meniru sikap positif tersebut. Nah, adapun gaya kepemimpinan dalam pengendalian, yang pertama yaitu ada otoriter, di mana otoriter itu adalah pengawasan ketat dan keputusan sepihak, cocok untuk situasi yang mendesak. Nah, yang kedua yaitu ada demokratis, di mana melibatkan anggota dalam proses pengendalian agar muncul rasa tanggung jawab bersama. Nah, yang selanjutnya itu ada partisipasi, di mana pemimpin memberi kebebasan namun tetap mengontrol agar sesuai dengan tujuan. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan dan pengendalian. Pemimpin sering menghadapi kendala seperti kurangnya data akurat, penolakan dari anggota, lemahnya komunikasi, atau perubahan lingkungan kerja. Pemimpin harus bijak dan fleksibel agar pengendalian tetap berjalan dan efektif. Pemimpin dalam pengendalian pada dasarnya berhubungan dengan kemampuan seorang pemimpin untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana, target, dan standar yang sudah ditetapkan. Pengendalian bukan hanya soal mencari kesalahan, tetapi lebih pada bagaimana pemimpin mampu memantau proses, mengevaluasi hasil, dan melakukan tindakan korektif. Jika ada penyimpangan, dalam konteks ini pemimpin berperan sebagai pengarah dan pengawasan yang memastikan semua anggota bergerak ke arah yang sama. Pemimpin juga perlu memahami kondisi nyata di lapangan, karena pengendalian yang efektif tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan laporan tertulis. Pemimpin harus mampu membaca situasi, menilai kinerja tim, serta membuat keputusan yang tepat untuk mempertahankan stabilitas dan kualitas kerja organisasi. Selain itu, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem pengendalian yang jelas, mulai dari prosedur kerja, indikator kinerja, hingga mekanisme evaluasi. Dalam proses pengendalian, pemimpin juga harus bisa membangun komunikasi yang terbuka dengan anggota
tim. Pengendalian tidak akan efektif jika pemimpin yang memerintah hanya memahami hambatan yang dialami bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin perlu peka terhadap perubahan baik dari segi perilaku organisasi maupun dinamika lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi ke jalannya kegiatan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan kenyataan, pemimpin harus mampu melakukan analisis penyebab, bukan sekedar menyalahkan pihak tertentu. Pendalaman ini memungkinkan pemimpin menemukan akar masalah sehingga tindakan perbaikan yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, pemimpin juga berperan dalam memberikan motivasi agar anggota tim tetap semangat menjalankan tugas meskipun sedang menghadapi kendala, tapi dukungan mental dan arahan yang tepat. Proses pengendalian seringkali terhambat karena tim merasa tertekan atau tidak dihargai. Tidak kalah penting, pemimpin juga bertanggung jawab menjaga konsistensi dan dalam pelaksanaan pengendalian. Banyak organisasi yang sudah menyusun strategi pengendalian dengan baik, tetapi gagal dalam penerapannya karena tidak ada ketegasan dan tidak lanjut dari pemimpin. Konsistensi pemimpin dalam memantau dan mengevaluasi merupakan kunci agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan. Pemimpin juga perlu memberi contoh nyata, misalnya disiplin terhadap prosedur atau komitmen terhadap standar kerja. Dengan keteladanan tersebut, anggota tim akan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan dan menjaga kualitas kerja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.